di Kota Probolinggo sudah ada bos dan bosda yang jumlahnya 1 miliar. Itu juga ke Ke sekolah-sekolah sekolah swasta ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Lensa Bicara. Pada malam hari ini, kebetulan saya ingin ngobrol dengan salah satu narasumber kita, salah satu tokoh muda di Kota Probolinggo, dan ini saya sekarang mengganggu waktu beliau di sela-sela kesibukannya sebagai wakil rakyat, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo. Beliau masih mau menyempatkan untuk menerima saya untuk ngobrol eh, ngobrol santai terkait banyak hal. Beliau adalah Sibro Malisi SS MAP. Beliau kelahiran Probolinggo 20 Juli 1989. Nah, beliau ini merupakan sosok aktivis NU, pernah menjadi ketua IPNU, kemudian juga pernah aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, dan dari karir organisasinya kemudian beliau mengantarkan kiprah beliau di legislatif menjadi anggota DPRD Kota Probolinggo pada pemilu 2019. Beliau terpilih di usia yang masih sangat relatif muda karena usia beliau saat terpilih jadi anggota DPR 30 tahun. 30 tahun. Dan untuk lebih jelasnya kita akan sapa terlebih dahulu Mas Sibro. Assalamualaikum Mas Sibro. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Usman. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya menyampaikan terima kasih sudah didatangi dan disilaturahim, dan ini bentuk penghargaan dari jenengan beserta tim yang rela jauh-jauh datang menyempatkan diri. Pertama saya menyampaikan bahwa saya terpilih sebagai anggota DPRD itu berawal dari sebenarnya cita-cita saya sejak kecil bahkan. Cita-cita sejak kecil menjadi anggota dewan? Ya, ketika saya lebih tepatnya ketika kala itu saya mengenyam pendidikan Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah di depan pesantren saya itu ada hiruk pikuk pelaksanaan pemilu. Mondok di mana? Di Leces, saya mondok di Leces, di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Ada TPS pemilu. Saya melihat orang berbondong-bondong. Saya ingat pada waktu itu masih tahun 2004. Jadi 2004 saya kelas 2 MTS. Kemudian saya melihat bahwa salah satu ikhtiar yang dapat dilakukan kita itu dalam rangka berbakti kepada masyarakat itu salah satunya melalui jalur politik. Maka cita-cita itu kemudian selalu terbayang. Nyaris setiap saat ketika saya membeli nasi bungkus ya, saya selalu baca di media itu ada rubrik politika. Saya selalu baca. Bahkan di Jawa Pos, kemudian di Kompas, saya selalu baca hal-hal yang berkaitan dengan politik. Bahkan kala itu saya sudah paham ada istilah BPP pada bilangan pembagi pemilih. Bagaimana seseorang bisa menjadi anggota DPR terpilih, kira-kira begitu. Nah, saya kemudian terus berproses, saya MTS, kemudian ikut organisasi namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Oh, di IPNU sudah sejak dari MTS ya? Ya, saya sejak dari MTS, kemudian saya pengurus ranting, kemudian saya pengurus anak cabang, sampai akhirnya ketika saya kelas 3 SMA, saya terpilih sebagai anggota ketua IPNU cabang Kabupaten Probolinggo. Diawali kelas 2-nya saya waktu itu sekretaris IPNU Kabupaten Probolinggo. Perjalanan panjang di organisasi itu mengantarkan saya menjadi pribadi yang menurut saya tua belum waktunya. Tua belum waktunya itu
sahabat dan teman-teman saya itu ketika saya kuliah pun saya sangat jarang diskusi atau bertemu dengan orang-orang yang seumuran. Diskusi saya mesti bersama teman-teman senior, teman-teman partai politik, karena saya memang kecenderungan saya memang suka di dunia politik. Nah, alhamdulillah 2019 melalui jalur Partai Nasdem, saya pilih Partai Nasdem karena saya tertarik partai yang anti mahar dan memang sampai dengan hari ini tidak ada uang pun yang harus saya keluarkan untuk partai, baik dari proses pencalonan hingga terpilih. Dan saya pun terpilih sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo di Dapil Kecamatan Kanigaran dan Monasi. Ada 12 anggota DPRD dan saya satu di antara 12 anggota DPRD. Perolehan nomor urut berapa waktu itu? Saya di partai politik karena hanya dapat satu, saya nomor urut 1. Dari 12 saya ada di nomor urutan 4 yang saya baru pertama kali nyalon dan alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti di 2024 perolehan itu bisa terus bertambah. Amin. Sehingga mengantarkan saya kembali sebagai anggota DPRD pada periode selanjutnya. Kira-kira begitulah, Mas Rusman. Iya. Berarti setelah menjadi anggota DPRD ini cita-cita sampean sudah terwujud? Sudah tercapai. Jadi begini, saya berpikir bahwa diawali juga di rumah saya, tempatnya di Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Rata-rata mayoritas ekonominya itu relatif baik. Cuman banyak saya temukan masih masyarakat seumuran saya kala itu masih tidak suka untuk sekolah formal. Nah, ketika itu karena saya keluarga relatif tidak terlalu baik dalam arti sisi ekonomi, saya punya keinginan pada waktu itu, saya ingin kuliah dulu. Saya kuliah, bahkan saya masih ingat ketika saya semester 5, saya dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu tidak bisa bayar kuliah. Karena memang orang tua saya tidak mampu, kemudian saya juga terlahir dari keluarga yang belum ditakdir baik karena keluarga ibu dan bapak saya cerai. Akhirnya saya kuliah itu saya hanya bermodalkan selamat dari ibu. Jadi saya pamit, ibu izinkan saya kuliah, perkara kemudian saya tidak mampu membayar, saya akan berusaha untuk membayar. Alhamdulillah saya 4 tahun lulus dengan sarjana sastra Inggris. Sastra Inggris bagi saya kecelakaan sejarah juga. Kenapa? Dari cita-cita politik ke sastra Inggris. Karena bayangan saya yang paling penting saya lulus sarjana dulu kala itu. Ya sudah, karena yang ada di Universitas Pancamarga Probolinggo kala itu yang hanya ada program beasiswa itu lewat sastra Inggris karena mahasiswanya tidak terlalu banyak. Cuma ya akhirnya saya masuk meskipun saya tidak paham betul ngejar beasiswa ya. Beasiswa yang paling penting saya sarjana dulu. Tetapi setelah saya masuk saya belum bayar sama sekali. Ternyata ada persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya saya harus indeks prestasi kumulat IPK itu ya. Itu harus 3,00. Yang saya tidak paham bahasa Inggris, IPK saya 2,9. Berarti akhirnya efektif saya juga tidak dapat beasiswa. Tetapi ya berkat saya ikhtiar, saya gabung di salah satu media lokal di Probolinggo, akhirnya dengan bekerja sambil kuliah saya lulus. Jadi kuliah sambil jadi jurnalis ya? Jadi saya kuliah sambil jadi jurnalis. Niatan saya pada waktu itu, keinginan lagi, kita tahu bahwa nyalek itu membutuhkan modal besar, kita tidak boleh menafikan itu. Tapi saya percaya bahwa modal besar itu harus diimbangi dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar itu saya terus lakukan. Nyaris setiap hari saya bersilaturahim dengan banyak orang, dengan berbagai macam latar belakang. Kata kuncinya sederhananya begini. Kalau Anda terpilih, jangan lupa. Itu adalah pesan moral yang dapat saya tangkap ketika saya bersilaturahim dengan banyak konstituen saya. Dan selama 3 tahun ini saya kemudian berusaha semaksimal mungkin, meskipun pasti ada plus dan minusnya. Baik dari sisi saya sebagai anggota DPRD secara pribadi atau sebagai anggota DPRD secara kelembagaan.
Awal menjabat, saya ditunjuk oleh teman-teman menjadi ketua komisi. Langsung jadi Ya, ketua komisi? jadi ketua komisi yang saya masih harus bersama dengan anggota komisi yang sudah ada yang 3 periode, ada yang sama-sama 1 periode tapi dari sisi usia lebih sepuh, lebih tua. 2 tahun setengah saya memimpin banyak hal Di komisi apa di waktu Komisi itu? 2. Jadi Komisi Komisi 2 itu membidangi masalah UKM, masalah keuangan, perbankan. Nah, ada hal yang membuat istimewa sebenarnya. Kalau dari sisi materi sebagai anggota DPRD itu sebenarnya tidaklah seperti dibayangkan oleh banyak orang. Tapi yang paling penting sebagai anggota DPRD itu ketika keberadaannya itu bermanfaat untuk orang lain, itu yang memiliki nilai kepuasan yang tidak bisa saya nilai dengan rupiah. Saya ingat betul ketika saya awal menjabat sebagai anggota DPRD, saya punya guru les anak saya. Oh iya, Guru les anak saya. Dia sudah mengabdikan kurang lebih kira-kira 6 tahun sebagai pegawai tidak tetap di salah satu TK di Kota Probolinggo. Dia status sudah ber-SK wali kota, ternyata dia hanya digaji, padahal PTT yang lain sudah ada yang 1 juta. Ternyata ada 6 guru kala itu yang hanya digaji 300 setiap bulan. Setiap bulan. 2019 saya masih. Pada 2019. waktu itu akhirnya saya rapat mengawali. Saya minta pada waktu itu kepada PLT Sekda, tolong ini harus diperhatikan. Saya tidak ingin karena statusnya sama, kenapa kok menjadi berbeda gaji yang diterima. Akhirnya berkat, faktor apa itu? Ya faktor karena dia saya pelajari kala itu sama-sama statusnya pegawai tidak tetap, sama-sama memiliki surat penugasan dari wali kota. Yang berbeda hanya TK itu merupakan kelompok lembaga pendidikan non formal, tidak pada kelompok pendidikan formal. Itu yang menjadi alasan dinas pendidikan kala itu tidak bisa menyamai upah yang harus, gaji yang harus diterima seperti yang dia di SD 1 juta, di SMP 1 juta, kenapa kok di TK 300? Padahal statusnya mereka sama. Nah, berkat ikhtiar kami bersama dengan teman-teman, tapi saya mencoba menginisiasi itu, alhamdulillah sejak tahun 2019, 3 hari saya menjabat kala itu, saya meminta dana bersamaan dengan pembahasan perubahan anggaran pendapatan PAPBD, karena pada waktu itu saya dilantik 28 Agustus, langsung pembahasan PAPBD 2019 kala itu, kemudian langsung dinaikkan. Nah, setelah dinaikkan, naik menjadi berapa? Naik menjadi 1 juta. Bersama dari 300 menjadi 1 juta. Ada 6 orang, tidak banyak sih sebenarnya. Ada 6 orang. Tapi disitulah saya merasa sebagai anggota DPR, sebagai pribadi seorang Simbro Malisi, menjadi bermanfaat. Terus akan saya lakukan sampai dengan hari ini, ke depan, teruslah untuk memperjuangkan apa yang menjadi ikhtiar dari masyarakat. Setelah menjadi anggota DPRD, kemudian seperti yang dicita-citakan waktu kecil, banyak kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat. Apalagi yang selama menjabat, terutama sekarang sudah hampir 3 tahunan ya. 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan ya dari 2019 itu. Selain tadi soal honor guru TK itu, apalagi yang selama ini yang terutama ada lika-likunya luar biasa untuk memperjuangkan kebijakan itu yang berkaitan dengan masyarakat. Ya, kita tahu bahwa anggota DPRD ini kolektif kolegial, ya. Artinya kita tidak bisa memperjuangkan secara pribadi, butuh persetujuan bersama. Kita memiliki 30 anggota DPR, kita hanya memiliki 3 anggota fraksi, 3 anggota yang kita gabung dalam fraksi Nasdem yang tersebar pada tingkat di semua komisi, ada komisi 1, 2, dan 3. Saya merasa bahwa perjuangan itu bukan terletak pada tingkat keberhasilan. Tapi setidaknya kami sudah melakukan upaya dan ikhtiar. Untuk selanjutnya, ikhtiar itu biar menjadi penilaian publik. Apakah apa yang kami lakukan itu sudah masuk pada keinginan masyarakat atau tidak.
kita tahu bahwa ada sebenarnya yang sering diomongin banyak orang. Yuk pakai aplikasi belanja. Belanja.com, semua ada, semua bisa. 3 fungsi anggota DPRD. Pertama adalah fungsi penganggaran. Ada fungsi budgeting ya. Banyak, saya kebetulan menjadi anggota Banggar. Banyak beberapa hal yang sebelumnya tidak ada dan menjadi kebijakan pemerintah daerah. Contoh, ada yang sudah kami lakukan bersama dengan teman-teman anggota DPRD, tentunya bukan seorang Zibro Malisi. Di antaranya adalah pemberian honor kepada guru ngaji. Guru ngaji. Kemudian juga perlindungan kepada nelayan berupa pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi warga Kota Probolinggo yang berprofesi sebagai nelayan, manakala melaut atau kemudian sedang melaut, tiba-tiba ada kecelakaan, maka itu dibiaya ada klaim premi asuransi dari BPJS kurang lebih sekitar 98 juta yang akan diberikan kepada ahli waris. Itu semua apa bagi yang nelayan ada 4.000 nelayan. Sudah terdata itu sudah terdata, ada 4.000 nelayan. Kemudian juga di Kota Probolinggo itu semua tanpa terkecuali kita cover dengan BPJS kesehatan. Jadi warga Kota Probolinggo itu manakala sakit dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang berapapun, yang penting dia berKTP Kota Probolinggo sudah bisa masuk. Itu adalah bagian dari penganggaran yang kami ajukan dan kami setujui bersama wali kota. Itu berlaku di puskesmas atau juga termasuk semua rumah sakit? Semua rumah sakit ya. Kota Probolinggo. Semua rumah sakit, bahkan meskipun ke Surabaya dan Jakarta berlaku. Berarti jadi, kayak apa? UHC ya memang. Jadi sejak kapan? 2019. Di Probolinggo berarti sudah termasuk awal tercover UHC itu 100%, sampai sekarang masih 98%. 2% ada nik ganda meninggal, masih belum mendaftar, tapi enaknya UHC itu kalau dia begitu masuk dia sudah bisa langsung aktif BPJS-nya. Berbeda dengan yang tidak di cover UHC, yang tidak all itu seluruh warga harus nunggu waktu 14 hari. Kalau di Kota Probolinggo tidak perlu. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang kami bangun bersama dengan wali kota itu untuk kita setujui dan kita anggarkan bersama. Dari sisi anggaran begitu. Dari sisi pengawasan kita awasilah, baik dari sisi sebagai pribadi anggota DPRD atau pada lingkup alat kelengkapan DPRD. Kita tahu komisi itu adalah bagian dari alat kelengkapan DPRD. Banyak program-program yang misalkan tidak sesuai, kita minta agar ditunda bahkan. Suatu contoh di pendidikan itu ada namanya RKS, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. RKS itu kita persamakan dengan APBD, di mana sekolah itu harus mengesahkan bersama komite. Uangnya bos yang diterima itu mau dibuat apa, itu harus benar-benar dijalankan. Dan kami selalu ingatkan, bahkan kami sering juga menyampaikan dan turun ke sekolah itu sebagai bentuk mereka harus ikut menyamakan persepsi bahwa RKS itu bukan seremonial saja, tapi memang ada hak wali murid di sana yang perlu diakomodir. Jadi tidak boleh kemudian RKS seolah-olah ketua komite cukup tanda tangan. Itu menjadi konsen kami dan saya di fraksi Nasdem itu untuk proses pengawasan. Kemudian fungsi terakhir itu adalah membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah. Nah, sejak awal saya menginisiasi lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya memiliki keinginan baik saat atau setelah saya menjabat itu bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD itu adalah ruang publik. Ruang yang bisa diakses oleh siapapun. Karena bagaimanapun itu adalah uang kita semua rakyat di Kota Probolinggo yang siapapun harus tahu.
baik diminta ataupun tidak diminta. Ruang-ruang itu yang sampai hari ini saya lihat pada tingkat eksekutif seolah-olah APBD itu milik pribadi. Sudah diminta aja tidak Di dibuka. meja tidak dibuka. Bahkan sekelas DPR kadang kita mau minta RKA, sulitnya minta ampun kalau kita. Itu sekelas DPR. Sekelas anggota DPR. Itu sering dialami oleh Mas Sering Ibu. dialami. Sering dialami saya sebagai anggota DPR, baru kita rapat, kita deadlock, baru dikasih. Nah, padahal APBD itu adalah ruang publik. Nah, maka dengan lahirnya undang-undang Perda tentang keterbukaan informasi publik itu, kami ingin bahwa masyarakat tahu. Karena pemahaman eksekutif itu semacam RKA. RKA itu domainnya publik sebenarnya. Tapi sifatnya memang harus diminta. Sepanjang maksud dan tujuannya jelas, saya kira kenapa. Bahkan saya ketika siapapun teman-teman media misalkan minta RKA itu, saya kasihkan. Tidak perlu harus datang ke rumah, kalau sudah ada bentuk saya kirim kepada siapapun yang minta. Karena bagi saya itu adalah ruang publik yang tidak perlu kita tutup-tutupi. Kira-kira begitulah. 3 itu tahun. prosesnya sampai di mana? Hari ini naskah akademik sudah, Raperda sudah ditetapkan, masuk masa sidang minggu depan ini kita mulai bahas. Dan saya memasukkan klausal begini. Berbeda dengan daerah lain mungkin. Iya. Jadi kita akan ada fit and proper test pada komisioner KI. Komisi Informasi Publik, di mana ruang penentunya komisioner itu adalah di DPR, bukan di wali kota dalam hal ini, di Perda itu. Jadi nanti pansel membentuk panitia, kemudian melakukan rekrutmen, setelah itu kita saring, kita lakukan fit and proper test di tingkat komisi. Setelah dilakukan fit and proper test itu, baru nama yang kita yang kita setujui untuk menjadi komisioner baru bisa diajukan kepada wali kota untuk diterbitkan SK. Insya Allah tahun depan ini sudah ready beserta rekrutmen dan anggaran yang melekat harus disiapkan. Rekrutmennya sudah di tahun depan ya, insya Allah ya. Karena Perda ini kita targetkan pertengahan Desember sudah tuntas, evaluasinya dari gubernur paling tidak Januari, Februari sudah mulai start. Saya yakin dengan adanya keterbukaan informasi publik ini masyarakat tidak perlu bertanya-tanya lagi. Jadi masyarakat bisa dengan mudah bertanya kepada organisasi perangkat daerah dalam hal ini. Saya juga mendorong kepada UPD-UPD itu agar menyediakan ruang layanan kepada siapapun masyarakat itu untuk manakala ada yang bertanya kaitan dengan anggaran, kaitan dengan kebijakan itu bisa dibuka. Kalau masyarakat tidak puas, kita siapkan lagi ruang di Komisi Informasi Publik itu. Dengan demikian, sudah tidak ada lagi masyarakat menyalahkan kami di DPRD atau menyalahkan eksekutif ketika kami tidak terbuka. Karena ruang kami sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Cuma memang tugas kami nanti memastikan bahwa masyarakat tahu bahwa di Kota Probolinggo sudah ada Perda tentang keterbukaan informasi publik yang kemudian nanti bisa dijadikan alat bagi masyarakat untuk ikut memahami dan ikut mengawasi jalannya proses pemerintahan di Kota Probolinggo, baik dari sisi anggaran, sisi kebijakan ataupun sisi-sisi lainnya. Perlu kita awasi bersama karena seorang Sibro Malisi, seorang 30 anggota DPRD tentu memiliki keterbatasan. Maka saran dan masukan itu menjadi penting sebagai sarana kami untuk menentukan kebijakan ke depan. Selain Perda tentang keterbukaan informasi publik yang hari ini diinisiasi oleh lembaga DPRD dan juga termasuk salah satunya sampean yang ini mungkin dipandang juga urgen untuk masyarakat Kota Probolinggo, ini ada lagi enggak? Banyak. Saya juga bersama teman-teman itu menginisiasi lahirnya 2 Perda. Satu Perda yang akan masuk. Iya, yang juga. akan masuk. Di antaranya itu adalah Perda tentang pendidikan pesantren. Kami ingin bahwa pendidikan pesantren di Kota Probolinggo itu dilindungi serta diberikan hak yang sama dengan tentu
hak yang setara. Setara tidak harus sama, kira-kira Iya, begitu ya. Paling tidak pemerintah harus juga mensupport lembaga pendidikan pesantren yang kita berikan payung hukum. Baik dari sisi anggaran, kalau di apa namanya di sekolah dasar kita mengenal bos dan bosda, bahkan di betul. kota Probolinggo itu ada bos, ada bosda. Jadi satu sekolah di sekolah dasar itu kalau jumlah muridnya sampai 300, dia kurang lebih ngelola duit 1 miliar bos dan bosdanya. Nah, Itu yang tidak tercover di BOS, di cover di oh tidak. Bosda. Gimana? Jadi setiap bos Ya. itu di cover selalu, yang penting dia memiliki NISN, nomor induk sekolah nasional, dia pasti dibiayai oleh APBN, Ya. bos. Nah, kemudian pemerintah daerah menyiapkan dana pendamping yang besarannya sama dengan dana bos. Berapa sama dengan bos. Nah, dan itu baru tidak banyak lah di Jawa Timur itu yang persis bosnya sama dengan bosda. Makanya kalau di daerah lain itu mungkin dengan jumlah peserta didik 300 siswa itu hanya 500 juta, dana bosnya di Kota Probolinggo sudah ada bos dan bosda yang jumlahnya 1 miliar. Itu juga ke sekolah-sekolah swasta ya betul. Ya, Sekolah di Kota Probolinggo kurang lebih kita berapa itu ya? 46 miliar ya, untuk bos dan bosda itu. Nah, makanya kami ingin di pesantren yang berada di Kota Probolinggo itu juga dialokasikan. Meskipun tidak, kita siapkan payungnya. Kalau sudah memiliki payung, memiliki regulasi, kita tinggal mencari anggarannya agar bisa kita distribusikan alokasi anggaran itu. Berarti saat ini belum? Apa mungkin yang di pondok pesantren? Ya. Apa mungkin yang lembaga pendidikan pondok pesantren yang di bawah naungan Depak yang belum, atau juga yang di bawah naungan Diknas pun juga masih belum yang di pondok pesantren sekarang? Belum, kecuali dia pendidikan formal. Kan ada beberapa pondok pesantren yang dia melaksanakan tidak ada pendidikan formal, seperti madrasah diniyah, gitu ya. Nah, itu yang kita dorong. Oh, jadi tujuannya untuk mengcover itu ya? Agar mereka juga memiliki kesetaraan. Makanya tidak hanya dari si anggaran, dari si hak, kemudian juga keterlibatan keterlibatan pesantren ini dalam rangka membangun keberlangsungan pendidikan di Kota Probolinggo, kita harus fasilitasi ini melalui Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Ada berapa pondok pesantren? Kemarin berdasarkan naskah akademik itu pesantren itu memiliki banyak terjemahan ya. Terjemahan. Kita memiliki kurang lebih 52 pesantren di Kota Probolinggo, baik yang sudah pendidikan formal ataupun pendidikan yang hanya informal. Kita juga ingin kalau guru pegawai negeri sipil itu selain sudah dibayar setiap bulan, mereka juga mendapatkan sertifikasi. Sementara di pesantren hanya ada tunjangan fungsional dari Kementerian Agama yang kadang telat begitu lah. Ini APBD harus hadir. APBD harus hadir, kita siapkan rumahnya berupa peraturan, sehingga nanti ketika arah kebijakan anggaran, rumah sudah ada, regulasi dalam hal ini kita tinggal memperjuangkan hak-hak mereka itu di anggaran melalui pembahasan APBD di DPRD. Itu. Kemudian Perda kedua, kita juga memiliki rencana dan sudah sedang dibahas naskah akademiknya itu perlindungan dan bantuan hukum kepada masyarakat. Nah, ini yang penting lah. Kami banyak lah. Itu kategorinya apa? Ya, makanya begini. Jadi arah kita ketika masyarakat tersandung proses hukum misalnya, baik itu hukum perdata ataupun pidana, kita kan selama ini mengidentifikasi ketika hukum bicaranya pidana. Padahal kita ada juga ruang yang namanya perdata yang jumlahnya juga mendekati sama prosesnya. Sengketa tanah, kemudian perceraian, kemudian juga ya beberapa kasus waris dan lain sebagainya, itu kan ada ruang hukum di mana itu akan mengarah ke pengadilan. Nah, ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan bayar, maka di sini pemerintah harus hadir membantu mereka agar mereka sama, memiliki hak yang sama. Maka untuk mencapai titik itu kita harus siapkan peraturan daerahnya.
Meskipun pada sisi tertentu sudah ada pengacara negara. Pengacara negara ini tapi ruangnya hanya untuk pidana yang ancaman 5 tahun. 5 tahun ke 5 atas. tahun ke atas. Tapi ketika Di sengketa bawah. tanah, Hmm. ya ruang perdata atau mungkin di bawah itu Tidak bisa terakomodir. tidak ada dan mereka harus membayar. Nah, ini sedang kita susun. Di antaranya misalkan yang dapat kita bantu melalui bantuan hukum itu yang ada di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Atau dalam kasus-kasus tertentu yang memang tidak mampu dibuktikan dengan verifikasinya dinas begitu. Terus yang paling penting secara teknis kita akan diskusi dengan dinas, tapi kami yang menyiapkan rumah peraturannya sehingga masyarakat merasa negara hadir ketika mereka sedang bermasalah. Karena ruang hukum ini masih bagi masyarakat itu sebagian hukum itu sulit bahkan ansih lah. Nah, makanya kita harus ada lah di tengah-tengah. Pemerintah harus Ya, hadir. pemerintah harus hadir. Dan ini wujud dari pertanggungjawaban saya kepada masyarakat, Terutama kepada konstituennya. Ya. Tapi saya berkeinginan saya bersama teman-teman fraksi di Nasdem itu ketika saya ditakdir saya bukanlah miliknya konstituen, tapi saya ini adalah miliknya masyarakat Kota Probolinggo dan saya pun dalam rangka membantu memperjuangkan hak aspirasi masyarakat itu saya tidak pada ruang, tidak pada domain dapil, tapi saya bagaimana yang penting itu memang tugas saya, ya saya perjuangkan. Persoalan nanti 2024 saya dapat efek masyarakat memilih saya kembali itu persoalan nanti, urusan hati saya dengan hati masyarakat. Tapi yang paling penting hari ini saya ingin memperjuangkan satu kunci sebenarnya. Saya tidak ingin lama-lama ada di neraka. Setidaknya ketika saya menjabat dapat amanah ini, saya pasti banyak salahnya. Nah, makanya kesalahan-kesalahan saya ini saya tutupi dengan saya tidak memandang bulu siapapun. Orang mana, dapil mana, dulu milih siapa, itu sudah tuntas pemilu kemarin. Saya sekarang adalah anggota DPR yang tidak ada embel-embel DPR, dapil. Tidak. DPR tidak. Tapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo berarti untuk 168.000 rakyat Kota Probolinggo. Luar biasa. Luar biasa ngobrol dengan Mas Sibro ini, legislator Kota Probolinggo yang usianya masih relatif muda dengan berlatar belakang aktivis mahasiswa, aktivis pelajar Nahdlatul Ulama, dan kita ternyata sudah tidak terasa hampir 30 menit ngobrol dengan Mas Sibro ini, mulai bagaimana perjalanan beliau sebelum menjadi anggota DPR hingga jadi anggota DPR kemudian hingga kiprahnya. Nah, sebenarnya masih banyak hal Mas yang ingin saya tanyakan ke sampean, tapi karena ini memang waktu kita sangat terbatas, kita habis ini memang harus mengakhiri, mungkin kita bisa dilanjutkan akan datang. Iya, tapi sebelum kita mengakhiri obrolan santai dengan Mas Sibro ini, saya ingin memberikan waktu kepada Mas Sibro untuk mungkin apa ke depan target yang yang belum terwujud, yang kemudian ingin diwujudkan untuk masyarakat Probolinggo, ataupun juga ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Probolinggo dalam rangka, karena tugas anggota DPR ini kan juga butuh dukungan dari masyarakat ya. Mungkin itu juga ada hal yang ingin disampaikan. Saya persilahkan kepada Mas Sibro sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada saat ini. Ya, terima kasih Mas Ban. Jadi begini, banyak keinginan-keinginan kami yang masih belum terwujud karena kami terkendala pada kekalahan kami ketika kami menyusun keputusan di DPRD. Di antaranya semisal kami ingin bahwa pendidikan di sekolah menengah atas, ya di mana itu adalah kewenangannya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita ingin yang ada di Kota Probolinggo, warga Kota Probolinggo tidak perlu membayar. Ya, dengan bagaimanapun caranya, apakah kita support melalui APBD, apakah kita berikan bantuan, atau kita hitung
jumlah kebutuhan per siswa, lalu kita support, kita kalkulasi. Kemudian juga ruang untuk mendirikan sebuah badan usaha milik daerah. BUMD. Saya bersama fraksi, kita ingin punya perusahaan milik pemerintah daerah yang dapat menampung masyarakat Kota Probolinggo. Kita tahu bahwa Kota Probolinggo ada kota jasa yang sebenarnya punya pelabuhan, kita kan punya kita punya tol, yang kita masih belum mendapatkan multi efek terhadap keberadaan beberapa fasilitas negara, fasilitas publik itu. Nah, maka kami ingin menambah sebenarnya jumlah kursi di DPRD. Kalau hari ini 3 kursi, harapan dan target kami paling tidak 6 lah di 2024 Nasdem. Sehingga kami dalam rangka membangun keinginan-keinginan itu bisa terwujud. Kalau 6 bisa dapat pimpinan. Kita bisa dapat pimpinan sehingga kita bisa lebih mudah meminta kepada eksekutif harus begini dan harus begitu. Sehingga aspirasi masyarakat, karena kalau keinginan pribadi itu tidak bisa kita jadikan jadikan keinginan publik. Tapi keinginan itu lahir dari aspirasi dari masyarakat yang kemudian kita rencanakan bersama-sama, lalu kita tuangkan dalam keputusan menjadi kebijakan pemerintah daerah. Itulah jadi harapan kami, mudah-mudahan Partai Nasdem ini bisa besar di tahun 2024 sehingga kami juga tidak kesulitan dalam rangka membangun dan juga ikut mensukseskan dan mensejahterakan masyarakat. Kira-kira begitulah. Oke. Terima kasih Mas Ibro atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang santai tentang tugasnya sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo. Sebenarnya kita masih banyak hal yang ingin diobrolin, tapi karena memang waktu yang kemudian membatasi kita, saya kira nanti kita akan lanjutkan di obrolan-obrolan berikutnya dengan Mas Ibro dengan hal-hal yang masih belum kita bicarakan pada saat ini. Terima kasih, dan apabila ada kesalahan, mohon maaf dari saya yang tiada batasnya. Kita akan berjumpa kembali dalam program Lensa Bicara dengan narasumber yang berbeda, dengan tema-tema yang berbeda, tapi dengan tetap di channel Lensa Jatim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.